إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-44. Maka daifung Allah Subhanahu wa taala ata'murunan nasa. Apakah engkau atau kalian memerintahkan orang-orang muaswarangi bil birri decengih, engkau memerintahkan kebaikan, wa tansawna anfusakum, lalu kemudian kalian melupakan diri kalian, wa antum tatlunal kitabah, padahal Puramuisan ni kalian mengetahuinya, sebab kalianlah yang membaca keterangan itu di dalam kitab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memiliki akal pikiran? Memerintahkan orang lain kepada kebaikan, lalu kemudian kalian membiarkan diri kalian di atas keburukan atau di atas maksiat. Ayat ini masih ditujukan kepada Bani Israel, di mana orang-orang yang didatangkan kepada mereka Alkitab dan mereka mengetahuinya. Bahkan ahlu tafsir, ulama tafsir menjelaskan bahwa di antara al-ahbar, pemuka-pemuka agama ini, ya'muru aqaribahu, di antara mereka ada yang memerintahkan atau menyuruh keluarga mereka ayyumina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwa Muhammad adalah nabi atau utusan Allah yang terakhir, yang semua manusia harus beriman kepadanya, termasuk ahlul kitab. Akan tetapi karena mereka ini adalah pemuka agama, memiliki kedudukan, lalu kemudian mereka hanya memerintahkan keluarga mereka dan melupakan diri mereka. Mereka mengatakan, berimanlah kepada Muhammad, innahu ala haq, sesungguhnya dia itu di atas kebenaran. Akan tetapi dia sendiri tidak masuk atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pengaruh dunia, pengaruh jabatan, pengaruh kedudukan. Dan tidak jarang kita mendengar orang-orang yang kemudian memerintahkan orang lain, yang orang-orang memiliki jabatan, maka dah ikono pigawi nasabak ko ya pigawi agana setawe. Kalau saya yang melakukan ini dan saya dengan jabatan saya dan kedudukan saya, apa kata orang? Ataukah ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar?
Padahal ini masalah iman. Dia tidak memikirkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kemudian ketika dia beriman maka kedudukannya akan hilang. Ini teguran kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang yang memiliki ilmu. Datang kepada mereka kitab dan mereka tahu, akan tetapi kemudian mereka tidak mengikuti kebenaran. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan orang-orang kepada kebaikan lalu kemudian kalian melupakan diri kalian? Padahal kalian tahu. Mengetahui kebenaran hampir semua atau Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan hidayah itu kepada manusia bahwa inilah kebenaran. Dan tidak sedikit orang yang mengenal dan mengetahui kebenaran sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Maka detonga yewe dece yewe bahwa inilah kebenaran, akan tetapi mereka tidak mengikutinya. Mereka tidak mengikuti kebenaran tersebut padahal mereka mengetahui bahwa itu adalah kebenaran. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Banyak orang yang mengetahui kebenaran, akan tetapi tatkala kebenaran itu sampai kepadanya lalu kemudian dia tidak menerima. Terutama orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki jamaah, sampai kepadanya kebenaran dan jamaah ini adalah di antara fitnah yang sangat besar. Tahu dia bahwa dia di atas kesalahan, akan tetapi dia tidak ingin mengakui bahwa itu adalah kesalahan. Pengakuan kita terhadap kesalahan bukanlah sesuatu yang menghinakan orang tersebut. Kehinaan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan manusia. Dan kemuliaan itu adalah ketika Allah memuliakan manusia, bukan ketika manusia memuliakan manusia, dan bukan ketika manusia menghinakan manusia. Bukan itu ukuran mulia dan hina. Dan orang-orang yang memiliki ilmu ini mengetahuinya dengan sangat jelas, dan seperti mereka mengenal anak-anak mereka, seperti orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Mereka tahu kebenaran sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka satu persatu. Tahu kebenaran, sampai kebenaran kepada kita ini itu sangat mudah. Akan tetapi mengakui kebenaran ini yang sedikit, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah dan taufik kepadanya. Al-kibar batarul haq wa gamtun nas. Kata Nabi SAW, kesombongan itu adalah tatkala seseorang menolak kebenaran dan menghinakan manusia, terutama orang yang mengajaknya kepada kebenaran. Dan tidak heran orang-orang yang seperti ini jelas pengaruhnya dari siapa? Pengaruhnya jelas dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyombongkan dirinya pertama kali, yang berkata, "Ya Allah, kenapa engkau perintahkan saya untuk sujud kepadanya? Khalaqtani min nar, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah." Iblis. Mereka punya ikutan di situ. Dan pasti itu datang, bisikan itu datang dari iblis atau syaitan. Sebab jika kebenaran datang kepada seseorang dan betul-betul itu disambut dengan keimanan, maka dia sebagaimana menerima kebenaran, begitu pula dia akan mengakui kebenaran tersebut. Dan ini sulit bagi orang-orang yang kemudian memiliki penyakit di dalam hatinya berupa kesombongan.
Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tergelincir dan tidak terpetunjuk, masalah terbesarnya adalah cacat pada keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampurkan keimanan tersebut dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Orang-orang yang beriman dan menjaga akidah mereka di atas keimanan dan akidah yang benar tersebut, kata Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang inilah yang akan mendapatkan keamanan, dan orang-orang inilah yang berada di atas petunjuk. Maka untuk kemudian kita ini berada di atas petunjuk, yang pertama yang harus kita perbaiki adalah keimanan, adalah tauhid dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cacat dalam iman dan akidah akan menyebabkan seseorang itu tergelincir dari jalan yang benar. Bagaimanapun kemudian dia membaca Al-Quran, bagaimanapun kemudian dia menghafal dan mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia cacat dalam keimanannya, maka dia akan melengsir dari kebenaran atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka ini adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Maka jika seandainya kita ini telah berjalan di atas agama ini dan kita masih melihat diri kita ini belum di atas kebenaran, dan kita tahu itu, belum bisa kita meninggalkan maksiat, belum kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih kita mengerjakan ini dan itu dari perkara-perkara baru dalam agama, maka yang bermasalah pada diri kita sebenarnya adalah masalah yang paling inti, yaitu keimanan. Iman masalahnya. Maka tidak akan pernah bisa dibayangkan kita akan bisa mengambil ilmu yang benar dari orang-orang yang melenceng akidahnya, dari orang-orang yang rusak akidahnya, yang tidak sesuai dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula akidah para sahabat ridwanullahi alaihim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilu. Maka orang yang berakal, sebagaimana dia mengetahui kebenaran, maka dialah yang paling pantas untuk mengamalkan atau berada di atas kebenaran tersebut daripada orang lain. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini kembali mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki niat tatkala kita belajar. Ketika kita belajar narekuma guru kita pada cengi winiata, ta pada cengi toy bateta tuntu iria senge padi senge. Nasabaiya nawe dua laleng naletei baraka. Jalan inilah yang kemudian akan mendatangkan keberkahan di dalam menuntut ilmu. Dalam belajar jangan membawa kecerdasan, jangan mengandalkan kepintaran, sebab ria senge pahang de naompo pole ria senge amacang tania.
Nek kira sengi pahang mompoi poler ya patiruan nafong Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa paham yang benar, akidah yang benar tidak lahir dari kecerdasan seseorang, tapi datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Al-Quran ini dibulak-balik, walaupun Al-Quran ini kita hafal seluruhnya, yakko masolang ini ayat tuntur ya sange padi sengeng, lalu kemudian hidayah itu jauh dari kita. Kita membaca kitab hidayah, akan tetapi kita jauh dari hidayah tersebut. Karena ilmu ini adalah ibadah, maka menuntutnya, mempelajarinya harus dengan niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kedudukan pada manusia. Begitu pula kita memperbaiki cara kita di dalam menuntut ilmu. Sebab kalau tidak, beginilah nasib orang-orang Yahudi, bahkan ahbarnya, pendeta-pendetanya, pemuka-pemuka agamanya, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 44 ini, bahwa Allah mengingatkan kepada mereka, "Wis semua balik decenge, kamu mengenal kebenaran, akan tetapi engkau tidak melakukannya. Padahal kamu memerintahkan kebenaran, tapi justru kamu yang tidak melakukan kebenaran tersebut." Ancaman yang sangat keras. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah," seseorang akan didatangkan pada hari kiamat, lalu kemudian fayulqa finnar, dilemparkan ke dalam api neraka, fatandaliku aqtafuhu, lalu kemudian isi perutnya ini keluar, lalu kemudian yaduru fiha kama yadurul himar birahahu, lalu kemudian dengan isi perutnya ini dia berkeliling sebagaimana berkelilingnya himar, keledai yang ingin menghancurkan biji-biji, yang digunakan biasa berkeliling untuk menghaluskan biji-bijian sebagai mesin penggiling. Seperti itu keadaannya orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam neraka. Maka penghuni neraka ini datang berkerumun kepada orang tersebut, orang yang masyhur di dunia, dikenal sebagai orang yang baik. Lalu kemudian para penghuni neraka ini mengatakan, "Ya fulan, alasta kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar?" Bukankah kamu dulu yang sering ceramah, yang sering menyampaikan agar kita melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan? Lalu kemudian orang itu mengatakan, "Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati." Saya betul memerintahkan kalian kepada kebaikan, tapi saya tidak lakukan. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Betul dulu saya yang melarang kalian dari kemungkaran, tapi justru saya yang melakukannya. Inilah ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan gambaran kepada kita, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat dibenci, sangat besar dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita bisa mengucapkan akan tetapi kita tidak bisa melaksanakannya. Ini tentu yang paling kena dengan masalah ini adalah orang yang sering ceramah, berkhutbah seperti ini. Kemudian orang tua yang sering melarang anaknya, lalu kemudian dia yang melakukannya. Orang tua yang memerintahkan anaknya kepada kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Seorang kakak kepada adiknya, seorang atasan kepada bawahannya, orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk memerintahkan sesuatu dan melarang dari sesuatu, tapi justru dia tidak melakukan. Bahkan justru dia yang meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentu mencakup semua orang yang berbicara, terutama orang-orang yang berilmu dalam menyampaikan ilmunya. Kita saling menasihati. Kita berbicara seperti ini bukan berarti sesuatu yang terhindar dari kita. Dan ingat, tatkala kita melihat keburukan pada orang lain dan kita mencelanya dalam masalah tersebut dan mengikutkan orangnya,
padahal kita mencela keburukan karena keburukan, bukan karena orangnya. Ingatlah, tatkala orang memiliki keburukan dan kita mencelanya dengan keburukan tersebut, padahal sadarlah pada saat itu ketika kita mencela seseorang dengan aibnya, sesungguhnya pada saat itu kita juga sedang menyembunyikan mungkin aib yang lebih banyak dan lebih besar. Maka dalam hal ini ketika kita melihat hal-hal seperti ini, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya keistiqomahan di atas agama ini. Ya Allah, hindarkan saya dari fitnah tersebut. Ya Allah, beri dia petunjuk agar kemudian yang tersebar dan dirasakan oleh umat Islam adalah kedamaian, adalah akhlak yang baik dan menjadi dan bisa ditiru, sehingga kemudian menjadikan umat ini adalah umat yang saling berkasih sayang satu sama lain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.